Halo, terima kasih sudah mampir ke channel Rosilvia. Kita hari ini mau lihat perasaan si dia. Aku mau bahas hari ini lihat rasa sakit hatinya dia ya, perasaan emosinya dia saat kamu memilih untuk menjauh dari si dia. Jadi ini adalah general reading ya teman-teman. Mungkin ada yang resonate dan tidak resonate. Jadi saya mohon untuk teman-teman bisa bersikap bijaksana dalam menyikapi hasil bacaan dari tarot reading ini. Oke, sekarang bayangkan si dia dan tanyakan bagaimana hatinya saat aku menjauh. Bagaimana sakit hatinya saat aku menjauh. Sekali lagi, bagaimana sakit hatinya si dia saat aku menjauh. Maaf, saya ulang sedikit lagi, saya shuffle sekali lagi ya. Oke, saya akan ambil 3 buah kartu, kita lihat bagaimana perasaan si dia saat kamu memilih untuk menjauh. Ada Knight of Wands, ada Standing Stone, atau di sini bisa dibilang kartu-kartu tentang justice ya. Di sini ada Seven Chalice. Knight of Wands, dia ya berusaha untuk melanjutkan hidupnya walaupun dia masih ada rasa sakit hati sama kamu, dan dia di sini juga sepertinya ingin berusaha ya, masih ada upaya atau keinginan hasratnya dia untuk mencoba kembali sama kamu. Karena di kartu-kartu Wands ini kartu-kartu yang bercerita tentang gairah ya, tentang gairah yang sudah dia rasakan sejak lama, dan dia memang ada cerita untuk ingin kembali sama kamu, mencoba lagi. Barangkali ada peluang untuk dia untuk bersama lagi karena memang dia masih sayang sama kamu di sini ya. Dan the Standing Stone atau kartu Justice di sini ya, dia merasa ya sakit hati kenapa kamu tidak memperlakukan dia dengan adil. Kenapa harus ada perbedaan? Kenapa hubungan ini berat sebelah? Kamu lebih memilih menjauh daripada kamu memilih dia yang jelas-jelas sayang sama dia. Ini bagi dia nggak adil di sini, dan dia merasa nggak dihargai. Jadi mungkin ya dia ada rasa sakit hati karena ngerasa pengorbanan dia selama ini sia-sia. Kamu tidak melihatnya, not fair buat dia. Dan mungkin menurut dia kamu tidak melakukan hal yang sama, tidak seperti apa yang telah dia lakukan. Ini menurut dia ya, ini sakit hatinya dia seperti itu. Nah, di sini ada Seven of Chalices, di mana dia memang sebenarnya juga ingin keluar dari ilusi-ilusi perasaannya. Ilusi apa itu? Ilusi di mana dia masih mengharapkan kamu, masih menyayangi kamu, ingin kembali. Rasa sakit hatinya ini yang bertumpuk-tumpuk. Bahkan antara sakit, antara cinta, ini mungkin bedanya tipis ya. Di sini dia masih ada pengharapan buat kamu sebenarnya, masih mau mengharapkan banget untuk kembali sama kamu. Dia sangat ngarep kamu bisa berubah, bisa datang kembali ke dia. Oke, kita lihat ya kartu selanjutnya. Perasaan dia yang lebih dalam lagi, kita lihat lagi ya. Ada apa di balik ini, di balik perasaan ini ya. Lebih dalam lagi kita akan bongkar. Di sini ada Ten of Wands, ada the Lady and the Lord atau the Lovers. Di sini ada Seven of Wands, Ten of Wands. Sebenarnya jauh di lubuk hatinya dia itu juga ada perasaan lelah ya. Perasaan lelah bagaimana memperjuangkan hubungan ini untuk sampai jangka panjang supaya bisa bertahan, bisa mencapai tujuan. Mungkin kalian punya tujuan bersama yang ingin kalian wujudkan, tapi mungkin bebannya terlalu berat di dia ya. Jadi dia terlalu banyak menghandle apapun, menghadapi apapun, dan kamu lebih santai di sini ya, lebih santai. Sementara dia yang banyak bertanggung jawab, banyak melakukan hal-hal
yang mungkin juga ini adalah tuntutan dari kamu. Ini adalah energi Sagittarius, dimana ada tujuan jangka panjang, tapi untuk mencapai ke tujuan ini terasa berat. Berat jika sendiri, karena dia menghadapinya, beban ini dia hadapi sendiri. Mungkin banyak kesalahan-kesalahan atau evaluasi dari hubungan ini yang telah dia koreksi ya. Yang mungkin dia sudah evaluasi, dia ingin kamu begini, membuat saran supaya kamu seperti ini, tapi ternyata kamu gak lakukan itu. Tapi dia memendam perasaan kesalnya. Demi apa? Demi cintanya, demi hubungan ini berjalan ke tahap yang lebih serius, ke jangka panjang. Ini dia berat banget loh rasanya ya, tapi dia berusaha untuk berjuang sebenarnya. Saking cintanya sama kamu, pengen hubungan ini bertahan lama. Ya, di sini juga ada the lady and the lord. Dia melakukan ini memang karena ini adalah keinginannya dia untuk bersama kamu. Jadi dia memang punya cinta yang besar buat kamu. Ya, punya cinta yang besar buat kamu, hanya saja mungkin hubungan kalian ini komunikasinya nggak bagus. Jadi ya dia merasa terbeban sendiri, mungkin ada miskomunikasi, ada salah persepsi, atau prinsip-prinsip kalian yang bertabrakan, sehingga dia harus membenahi dirinya, ngikutin kamu, atau sedemikian rupa lah ya, supaya hubungan ini tetap berjalan. Tapi ya dia capek loh, karena komunikasinya sama kamu ini jarang banget ketemu gitu loh. Walaupun sebenarnya kalian sama-sama mencintai awalnya ya, tapi komunikasinya nggak sinkron. Tapi kalian berusaha untuk jalan, kalian paksakan itu. Di Seven of Cups ini mungkin ya banyak hal-hal yang ingin kalian rubah. Kamu ingin merubah dia ingin merubah kamu. Tapi ternyata merubah seseorang itu nggak segampang itu. Jika memang tidak ada landasan atau keinginan untuk bersama ya, kalian saling memaksakan ego masing-masing, ya ini nggak bisa berjalan. Seven of Wands, dia berjuang mati-matian sendiri di sini ya. Mungkin segala kesalahan yang kamu lakukan dia berusaha untuk memaafkan, walaupun mungkin itu permintaan maafnya sangat berat. Dan mungkin saat ini dia pun untuk memaafkan hal-hal yang pernah kamu lakukan ini juga masih berat ya. Belum dimaafkan secara 100%, belum rilis banget lah di hatinya dia, masih ada beban yang mengganjal sepertinya. Gitu ya. Terus juga dia kasihan nih sebenarnya ya. Dia berusaha untuk menghalau semua kekhawatirannya, mengusir semua rasa sakit hatinya sendiri. Perjuangannya sangat berat, terutama untuk memaafkan kamu, walaupun dia memang sebenarnya ingin ada cerita untuk kembali bersama kamu, tapi dia sulit untuk memaafkan ya, karena mungkin bedanya cinta sama benci ini tipis sekali. Oke, kita lihat apa sih keinginan dia. Rasa sakit hatinya ini sebenarnya dia bagaimana keinginannya bersama kamu. Perasaan dia yang sakit hati ini punya keinginan apa sama kamu? Kita lihat. Ada the World Tree, Ten of Thames atau Ten of Swords. Di sini ada Five of Wands ya. Jadi ceritanya the World Tree ini adalah kartu-kartu energi Saturnus, dimana selalu ada batasan, selalu ada aturan, selalu ada rules yang harus dipatuhi ya. Jadi di sini dia ingin bahwa semua yang berjalan ini sesuai dengan keinginan dia, dengan apa yang sudah dia tetapkan, apa yang sudah dia impikan gitu ya, sesuai dengan dia punya rules. Nah inilah yang dia mau gitu loh. Nah jadi mungkin sebenarnya saat berhubungan dengan kamu, dia punya aturan-aturan main ya. Dia maunya kamu A, B, C, tapi ternyata kamu nggak bisa seperti itu. Dia punya kriteria-kriteria dalam sebuah hubungan. Jadi mungkin dia ingin pasangannya mengerti dia, mungkin ingin pasangannya itu nggak sering-sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya, atau nggak suka kalau pasangannya mungkin terlalu banyak punya teman lawan jenis
Nah, ini dia mungkin punya rule seperti itu. Jadi ada batasan-batasan yang harus kalian jaga. Jadi saat kamu bersama dia, ya kamu harus ngikutin si dia. Jadi jangan dilanggar, yang dia nggak suka apa ini jangan dilanggar. Kamu harus tahu itu. Jadi ada batasan-batasan di mana kamu harus berinteraksi dengan orang selain dia, terutama yang lawan jenis ya, mungkin seperti itu. Dan ya kamu harus tahulah cara main sama dia, apa yang dia sukai dan yang dia nggak sukai. Dia punya kriteria sendiri, punya aturan main sendiri. Dan di Ten of a Theme sebenarnya dia sudah banyak menyimpan rasa sakit hati di sini. Mungkin dia merasa dikhianati, merasa nggak disayang karena kamunya terlalu cuek, atau kamunya nggak peduli sama dia lagi, sehingga ada banyak perkelahian di sini, ada banyak percekcokan, ada banyak perbedaan prinsip, perbedaan pendapat. Ini yang sering membuat kalian ribut-ribut gitu loh. Dan dia nggak suka keributan ini. Dia maunya kamu itu mengerti perasaan dia, menyayangi dia seperti apa yang dia harapkan. Ya mungkin cara kamu menyayangi dia ini nggak sesuai dengan harapan dia. Akhirnya dia merasa nggak disayang ya. Beda loh artinya. Bukan berarti kamu nggak sayang, mungkin kamu sayang, tapi cara kamu menyayangi dia tidak seperti apa yang dia harapkan, sehingga akhirnya dia merasa nggak disayang, padahal kamu sayang gitu ya. Nah ini yang sering memicu percekcokan, keributan di antara kalian. Selalu beda prinsip, selalu memaksakan maunya ini, maunya itu gitu ya. Jadi cinta tapi sering ribut karena sering maksa. Mungkin ada kecemburuan atau ada sisi posesif yang kuat di sini. Jadi dia tuh sebenarnya maunya tuh ya kamu nurut aku deh, kamu ngertiin aku karena aku sayang sama kamu, kita nggak usah ribut-ribut lagi, aku capek ribut, kita yang damai, yang harmonis, yuk kita sama-sama yuk berjalan. Ini maunya dia seperti itu sama kamu. But in the end ya kamu pergi menjauh, memilih untuk pergi menjauh kan, dan dia merasa sakit hati di sini ya. Walaupun mungkin dia ada perasaan masih sayang, di sisi lain juga dia ada hal-hal yang belum bisa dilupakan atau dimaafkan karena perbuatan kamu yang menurut dia membuatnya sakit hati. Nah, inilah bagaimana sakit hatinya dia saat kamu pergi menjauh. Jadi kesimpulannya dari kartu yang di deret atas ini, dia sebenarnya ya dia berusaha untuk move on ya, walaupun dia menyayangi kamu. Ada cerita untuk pengen kembali gitu ya, pengen kembali lagi karena memang masih mencintai kamu. Tapi ya di sisi lain dia sadar bahwa hubungan ini memang tidaklah adil. Hubungan yang kalian jalani ini berat sebelah. Tidak ada kesetaraan antara pengertian, kasih sayang, kepedulian. Ini jomplang gitu ya, berat sebelah. Dan dia sebenarnya masih juga memikirkan, berharap kamu berubah. Jikalau kembali sama kamu bisa berubah, hubungannya bisa lebih baik. Seperti itu, dia punya harapan-harapan di situ ya. Dan kemudian di kartu-kartu Ten of Wands ini, dia merasa sudah lelah dengan hubungan yang dijalani. Dia terlalu memikul banyak beban, sehingga dia berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Dia capek. Walaupun dia menjalani hubungan bersama kamu, dia mencintai kamu, tapi hubungan ini selalu salah persepsi. Tidak ada komunikasi yang baik di antara kalian. Dan dia cukup lelah berjuang sendiri, mempertahankan apapun sendiri tanpa diimbangi dari usaha kamu. Dan bahkan dia pun mungkin ada perasaan sakit hati yang mungkin belum terlupakan sampai saat ini karena perbuatan kamu. Sepertinya begitu. Dan harapan-harapan dia sama kamu ini sebenarnya dia ingin kamu menuruti apa maunya dia. Jadi hubungan yang kalian bina ini sesuai dengan apa maunya dia. Karena dia punya kriteria, punya batasan-batasan di mana dia harus mentreat pasangannya sedemikian rupa, dan pasangannya pun mentreat dia sedemikian rupa. Jadi ada keinginan-keinginan ya, yang dia suka, yang nggak dia suka. Nah ini dia ingin kamu tahu itu, ingin tahu batasan-batasan itu. Dan dia sebenarnya juga ingin tahu ya, keinginan dia tuh jangan ada cerita-cerita bohong atau pengkhianatan yang membuat dia sakit hati. Ya, hubungan yang melelahkan ini sebenarnya dia bisa berharap untuk diperbaiki sebetulnya ya.
karena dia sudah lelah dengan rasa sakit ini. Walaupun di sisi lain dia ingin sesuatu energi yang baru dari hubungan kalian, ya, tapi ini memang sulit ya untuk dilakukan ya, sepertinya berat buat dia. Dan makanya itu dia tidak ingin ada ribut-ribut. Sebenarnya dia ingin hubungan kalian ini juga adem ayem, gak ada konflik yang sering ribut-ribut seperti itu. Entah cemburu, atau entah posesif, atau ya perbedaan prinsip kalian memaksakan ego kalian masing-masing. Oke, teman-teman, semoga terbantu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa dan terima kasih.